Bicara yang paling sempurna dalam penguburan yaitu 4,5 ziro, kurang lebih 2 meteran lah. Wajibu dan juga wajib ija'uhu menidurkan miring mayit lil kiblati kepada kiblat. Ya, jadi menidurkan miring mayit atau jenazah untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, baik model liang lahatnya itu al-lahdu maupun liang lahatnya asyaku ya. Kalau lahdu itu yang ada di samping tembok makam, di samping dicoak, nah itu namanya lahdu. Nah kalau yang tengah-tengahnya yang dicoak, nah itu namanya asyaku. Nah baik yang kanan, yang bagian di tembok ya, yang dicoak maupun yang di tengah, itu diwajibkan jenazah untuk menghadap kiblat, berbaring miring ya, jadi bagian lambung kanannya di bawah ya. Wa kuriha dan kemudian dimakruhkan sundukun dengan menggunakan peti mati illa kecuali linahwi nidawatin, karena adanya semacam longsor, maka fayajibu wajiblah hal tersebut. Maksudnya kalau memang tanahnya gampang longsor, maka wajiblah menggunakan peti mati. Wayahrumu dan haram juga dafnuhu menguburkan mayit bila syai'in dengan tanpa sesuatu, maksudnya dengan tanpa tahanan, yamna'u yang bisa mencegah wuku aturabi longsornya tanah alaihi padanya. Makanya ketika orang dikubur itu baik yang model lahdu tadi ya, yang tembok atau dindingnya dicoak ataupun yang di tengah, itu wajib pakai papan penahan. Kalau di kampung mungkin masih banyak yang pakai bambu ya. Kan sebelum orang mau dikubur tadi dibundar tuh. Nah itu sunahnya dibacain surah Toha ya, ayat 55, cuma dipotong-potong. Nah yang umumnya orang pakai gumpelan tanah ya, diambil, gumpelin, bacain minha kholak nakum, ambil lagi gumpelan, bacain yang kedua wa fiha nu'idukum, ambil lagi gumpelan yang ketiga wa minha tukhrijukum taratan ukhra. Tiga-tiganya ini kemudian dibacain surah Al-Qadr 7 kali, baru habis dilemparin ke dalam kuburan. Tujuannya apa? Fadilah amalan ini dalam kitab I'anatul Talibin, sarahnya Fathul Mu'in, disebutkan diantaranya adalah untuk menghilangkan atau menghindarkan si jenazah dari siksa kubur. Jadi ngegumpelin tanah tuh gak gumpel-gumpelin doang, ada bacaannya. Ya, orang kan gumpel gitu ya. Ada bacaannya itu. Kita lanjutkan kembali masih tentang mengurus jenazah, lanjutannya yaitu sekarang tentang penguburan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa akmaluhu, adapun paling sempurnanya lubang buat kuburan itu qabrun ya kuburan wasiun yang luasnya fi umki arba'ati adru'in dengan kedalaman 4 diro atau 4 hasta, wanisbi dan juga setengah, bidiro ilyadi dengan ziro atau hastanya tangan. Jadi sempurnanya lubang dalam kuburan itu 4 sampai 4,5 diro atau zaman dulu orang nyebutnya hasta. Ya, 1 hasta atau 1 diro itu dari ujung tangan Bapak Ibu sampai tengah ya. Ya kurang lebih 40 cm lah. Tapi kalau orang Arab ya panjang, bisa sampai 50.
Nah, jadi kurang lebih 1,5 sampai 2 meteran ya kalau di total. Ya, kalau zaman dulu ya orang bisa nguburin sampai segitu. Ya, jadi sampai tangannya ngelambai, ya, pengadek, sawe-awe, nah, itu bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Ya. Mungkin kalau sebagian di kampung masih ada yang dapat. Ya, kecuali yang udah niban ya. Kalau niban ya paling dapat semeter udah. Apalagi kalau di kota-kota kayak di kita gitu ya, di Perumpung segala macam, udah bisa ke kubur aja, udah bagus ya. Nah itu gimana ya, nggak apa-apa, orang udah uzur ya, udah darurat ya. Masa kita mau protes harus dalamnya 2 meter misalnya gitu, wah kita disuruh nguruk sendiri ntar ya. Jadi kalau emang udah uzurnya seperti itu ya udah. Tapi kalau bicara yang paling sempurna dalam penguburan yaitu 4,5 ziro, kurang lebih 2 meteran lah. Wajibu dan juga wajib ija'uhu, menidurkan miring mayit ya, sunahnya bagian kanan. Tapi kalau bagian kiri pun boleh, sunahnya bagian kanan. Lil kiblati, kepada kiblat ya, jadi menidurkan miring mayit atau jenazah untuk menghadap ke arah kiblat ya, baik model liang lahatnya itu al-lahdu maupun liang lahatnya asyaku ya. Kalau lahdu itu yang ada di samping tembok makam, di samping dicoak, nah itu namanya lahdu atau lahat ya, kita nyebutnya liang lahat. Nah kalau yang tengah-tengahnya yang dicoak, nah itu namanya asyaku. Nah baik yang kanan, yang bagian di tembok ya, yang dicoak maupun yang di tengah, itu diwajibkan jenazah untuk menghadap kiblat, berbaring miring ya, jadi bagian lambung kanannya di bawah ya, lambung kanannya di bawah. Wayundabu, dan juga disunahkan al-ibba'u, menempelkan bihotihi, dengan pipinya al-aimani, yang bagian kanan, ba'da tanhiyatil kafani, setelah membuka kain kafan, anhu, darinya, menempelkan pipinya tersebut ila nahwi turabi, kepada semacam tanah. Nah ini bisa langsung nempelin ke tanah sendiri, jadi kain kafannya dibuka ya, dibuka sedikit supaya pipinya nempel. Boleh juga dipakein gumpalan tanah dengan tambahan, itu boleh. Tapi sebetulnya kalau untuk pipi mah nggak usah, nggak apa-apa, langsung aja ditempelin bisa. Tapi ada kemakruhan nanti kalau sampai wajahnya nempel ke temboknya ya, nempel ke dindingnya. Kalau bisa memang dihindari wajah sama kakinya itu langsung nempel ke temboknya. Jadi yang nempel itu bagian pipinya doang, jadi nggak disenderin semua badan ya, nggak semua badan ke tembok makam. Nah, jadi adapun pipi jenazah yang ditempelkan di tanah tadi, mubalaghatan, itu tujuannya untuk menampakkan fil istiqanati, dalam kerendahan, wadili, dan juga kehinaan. Jadi maksudnya biar gak terlihat mewah gitu ya, biar menampakkan kerendahannya manusia, makanya ditempelin di tanah. Warofu ra'sihi, dan kemudian mengganjal kepalanya binahwi labinatin, dengan semacam bata merah. Boleh diganjel pakai tanah yang digumpalkan ya, model kotak kayak bata, boleh juga dengan model bunder. Ya umumnya kalau di Jakarta pakainya yang bunder aja buat ganjel ke kepalanya. Wa kuriha, dan kemudian dimakruhkan sundukun, yaitu dengan menggunakan peti mati. Nah ini lagi model sekarang juga ya, ngetren orang pakai peti mati. Boleh gak? Hukumnya makruh. Illa, kecuali linahwi nidawatin, karena adanya semacam longsor. Kalau misalnya longsor, maka fayajibu, wajiblah hal tersebut. Maksudnya kalau memang tanahnya gampang longsor, maka wajiblah menggunakan peti mati. Wayahrumu, dan haram juga dafnuhu, menguburkannya, menguburkan mayit, bila syai'in, dengan tanpa sesuatu, maksudnya dengan tanpa tahanan, yamna'u, yang bisa mencegah wuku aturabi, longsornya tanah, alaihi, padanya. Makanya ketika orang dikubur itu, sekali lagi, baik yang model lahdu tadi ya, yang tembok atau dindingnya dicoak, ataupun yang di tengah, itu wajib pakai papan.
Jadi papan penahan, kalau di kampung mungkin masih banyak yang pakai bambu ya. Nah kalau di kita udah rata-rata papan semua. Jadi papan itu nggak sunnah hukumnya, wajib. Jadi wajib papan itu untuk menahan tanah yang kita uruk, mencegah mengenai langsung kepada tubuh mayit. Nah begitu pula peti mati. Jadi Bapak Ibu, peti mati itu hukum asalnya makruh. Ya kalaupun terpaksa harus pakai peti mati, maka harus ada tanah yang dipakai di dalam ya, buat nipinya tadi dan sebagainya itu. Bahkan dari beberapa ulama hukumnya bukan makruh, haram ya menurut beberapa ulama, tapi menurut mayoritas ulama nggak sampai haram, cuman makruh aja. Jadi sebaiknya jenazah itu kuburkan langsung ke tanah. Nah seandainya memang tanahnya longsor, rawan ambles misalnya gitu, baru hukum makruhnya hilang. Nah adapun penahanan tadi baik berupa kayu, papan ataupun bambu misalnya, itu hukumnya wajib, baik yang bentuknya liang lahat ya, yang coakan kanan maupun yang coakan tengah. Terus kemudian wayahrumu, dan juga diharamkan dafnus naini, menguburkan dua orang min jinsaini, dari dua jenis kelamin, dikoberin dengan kuburan yang satu. Illam yakun, yang mana jika tidak adanya bainahuma, antara keduanya, muhramiyatun, hubungan mahram ya, maksudnya bukan saudara kandung, bukan bapak ibu, nggak ada hubungan ya, bukan anak, bukan. Au zaujiyatun, ataupun suami istri. Wa ma'a ahadihima, dan adapun jika salah satunya antara keduanya, maka kuriha, dimakruhkan. Kajam'i mutahidai jinsin, sebagaimana mengumpulkan dua jenis kelamin yang sama, maksudnya mayat yang berjenis kelamin sama, fihi, di dalamnya, bila hajatin, dengan tanpa hajat. Ini sekali lagi hukum asal ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai hukum asal, menguburkan dua orang yang satu mahram atau misalnya suami istri dengan kuburan yang satu, hukumnya adalah makruh ya. Tapi kalau bukan suami istri, bukan satu mahram, hukumnya haram. Sekali lagi ini hukum asal. Adapun praktek di lapangan, lagi-lagi karena kuburan itu udah sempit ya, kadang kita nggak tahu kita niban kuburan itu punya siapa ya. Bisa contoh lah kayak Perumpung misalnya gitu, Kober, siapa lagi misalnya di sini. Kita misalnya mau nyari kuburan yang benar-benar nggak pernah ada orang yang dikubur di situ, nggak ada. Walaupun bahasanya tukang kuburan baru ya. Makanya waktu itu saya juga sempat bingung, ini katanya Pak Ustadz kuburan baru, Perumpung mana ada kuburan baru. Mungkin maksudnya kuburan itu nggak diopenin ya, nggak diurusin. Maksudnya kuburan baru, ini nasabnya kuburan berhenti nih, karena biasanya ditiban bapaknya kan gitu ya. Jadi setahu saya mah kalau untuk Jakarta nggak ada lah kuburan baru ya. Ketika digali pasti ada mayat yang dulu, cuman kan keluarganya mungkin nggak ngurusin gitu ya, nggak ditembusin. Jadi bahasa istilah baru jangan ketipu juga kita yang awam. Maksudnya baru bukan lobang baru, bukan. Sebab kalau dalam fikih lobang baru ya beneran grass, nol, belum pernah ada yang make, belum pernah ada yang dikubur di situ. Nah itu lobang baru. Tapi kalau bahasa kita sehari-hari nih, lubang baru maksudnya memang nggak ada yang nempatin dari keluarga yang terdahulu. Jadi keluarga terdahulunya udah putus, udah nggak diurusin gitu. Nah ini kalau kita pakai hukum fikih, ya tetap aja kalau kita masukin ke situ berarti kan niban orang yang bukan mahram kan gitu. Nah makanya ini hukum secara normal. Ya kalau hukum normalnya memang seperti itu. Kalau masih ada pemakaman yang luas, masih ada kuburan yang lega, ya sebaiknya kita jangan nguburin dengan satu kuburan dua orang tadi, baik yang mahram ataupun yang satu jenis kelamin gitu ya. Bahkan kalau bukan mahram, bukan satu jenis kelamin, hukumnya haram. Itu kalau standar hukum normal. Adapun kalau hukumnya seperti kita, karena udah uzur, udah hajatnya seperti itu, ya mau nggak mau, ya kita kuburin jenazah, ya tentunya dengan tahanan. Kalau menurut ulama-ulama kontemporer ya, itu dalam satu lubang tanpa adanya sekat. Jadi misalnya kapan gini, ini kita gali kuburan Bapak Ibu ya, kuburan, wali, kuburannya sengaja digedein, misalnya ukuran 2 meter. Nah ditaruhlah jenazah 1, jenazah 2, nah ini satu kuburan.
Ya, paham ya? Adapun satu ditumpuk ini memang ulama khilafiyah. Ulama kontemporer khilafiyah. Apakah itu termasuk bagian yang diharamkan tadi? Kalau yang satu lubang itu memang sepakat ulama haram. Karena dulu itu memang ada kebiasaan seperti itu. Ya, zaman dulu ya, zaman para sahabat, zaman tabi'in. Sebab apa? Zaman dulu itu zaman perang. Ya, zaman perang itu kalau gali lubang satu-satu yang meninggal 20 orang. Coba Bapak Ibu bayangin. Lama nggak kira-kira? Lama, karena yang meninggal bukan 1, 20, 100. Sekarang kalau gali 1 kuburin 1, gali 1 kuburin, lah kelamaan. Sekalian dibikin gede, dijejerin tuh laki-laki gitu. Paham maksudnya ya? Makanya ada hukum fikih seperti itu, yang dimana yang ketika orang dikuburkan dalam satu lubang, kalau dia bukan mahram, kalau dia bukan satu jenis kelamin, bukan laki-laki gitu misalnya ya, atau perempuan sama perempuan, hukumnya haram gitu. Jadi berangkat dari situlah hukum haram itu kemudian difatwakan oleh para ulama fikih. Adapun kondisi yang sekarang ini memang balik lagi tadi saya sampaikan, normalnya idealnya tetap kita harus berusaha seperti itu. Tapi kalau emang nggak bisa, memang keadaannya darurat, memang tempatnya nggak ada, ya kita jangan saklek-saklek amat. Ya udah nggak ada tempatnya, ya udah kuburin aja di situ. Udah bisa dikubur aja udah bagus gitu ya. Jadi jangan sampai gagal paham. Ada soalnya beberapa orang nanya kayak gitu. Gimana Pak Ustadz hukumnya? Ya orang nggak ada tempat lagi. Ya, emang yang ngelarang bisa ngasih solusi. Kadang kan orang ngelarang doang. Nggak boleh itu, bisa ngasih solusi nggak? Ya, cuma ngelarang doang orang biar pada bisa. Yang susah ngasih solusinya. Ya, kalau ada solusi lain nggak ada masalah. Oh saya punya tanah, udah dikubur tempat saya nggak apa-apa. Orang nggak ada solusinya, cuma ngelarang doang. Haram hukumnya. Loh, terus dikubur di mana? Oh, bingung dia. Ya. Jadi hukum ini secara hukum normal. Jadi secara normal haram hukumnya kalau ada orang dikuburkan dalam satu lubang yang sama, yang mana tidak ada hubungan mahram ataupun tidak sama jenis kelaminnya. Ya. Wa yahrumu, dan juga haram aidon juga, ya haram juga idkhalu mayyitin, ya memasukkan mayit ala akhara kepada kuburan mayit yang lain itu sama. Wa ini tahada, walaupun sama atau satu apanya jinsan jenis kelaminnya, qabla bilain sebelum rusaknya si mayit, jami'uhu ketika mengumpulkannya. Jadi andai kata mayit belum rusak lalu kok digali kemudian ditiban langsung, maka hukumnya haram sebelum mayit yang pertama dikubur tadi benar-benar rusak. Wa yurja'u, dan adapun hal tersebut maksudnya kita tahu rusak tuh mayit yang sebelumnya dari mana? Fihi, di dalamnya, li ahlil khibarati, yaitu menurut keterangannya orang yang ahli penelitian bil ardi, dalam ilmu bumi. Jadi ini harus diteliti menurut ilmu bumi karena wilayah yang berbeda-beda kontur tanahnya juga berbeda. Kalau di Indonesia khususnya di Jakarta, saya baca beberapa pendapat ilmu-ilmu modern ya, tanah di Jakarta itu bisa bikin busuk paling cepat untuk badan jenazah ya itu 6 bulan. Jadi untuk Jakarta sendiri itu bisa bikin busuk badan dari kepala sampai kaki itu orang kalau dikubur selama 6 bulan. Tapi itu pun belum habis, baru pembusukan. Ya, busuk pertama itu bagian perut. Perut itu paling cepat busuknya. Terus menjalar kemudian ke paha, ya, sebagian ke bawah, sebagian ke atas. Jadi yang ke paha busuk, terus yang ke atas juga busuk. Lama-lama yang satu kepala ya kemudian kaki. Itu kurang lebih selama 6 bulan. Tergantung mayitnya. Ya, tapi yang jelas 6 bulan itu semua udah busuk, cuman belum hancur. Nah, lapuknya ini, hancurnya ini ada yang 7 bulan, jadi bulan ke-7 udah hancur semua, tinggal tulang. Ada yang ke-8 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang setahun. Itu tergantung. Tapi pembusukan sendiri itu diteliti oleh para ilmuwan ya, di Jakarta khususnya itu 6 bulan. Nah, kalau secara penguburan, nah balik lagi, maka orang itu nggak boleh ditiban kuburannya kalau orang yang dikubur sebelumnya itu diduga belum mengalami pembusukan. Ya, kalau belum pembusukan maka belum boleh ditiban. Makanya kalau kayak tukang-tukang gali kubur tuh, itu biasanya nandainnya dari kain kapan. Dilihat kain kapannya, jadi pas mau maju tuh dikorek dikit. Wah, ini kain kapannya masih utuh nih, berarti belum mengalami pembusukan. Karena orang juga beda-beda Bapak Ibu. Ini 6 bulan kan secara standar.
Kalau orangnya hidup sehat mungkin 6 bulan belum busuk. Ya, apalagi kalau orangnya soleh. Orang soleh itu mayatnya itu dijaga sama bumi. Makanya ada yang 2 tahun 3 tahun belum busuk ya, masih utuh ya. Said Muhammad tuh di Madinah itu pernah dibongkar, itu masih utuh. Mbah Maimun belum lama itu viral juga, dibuka masih utuh ya. Jadi memang tergantung orangnya juga. Ya ada yang 2 bulan udah hancur ada. Nah, tergantung orangnya. Nah manusia itu umumnya tadi saya sampai 6 bulan. Makanya kayak penggali kubur itu dilihatin dari kain kafan. Ketika kain kafannya udah gampang disobek berarti hancur. Biasanya seperti itu. Nah makanya ketika orang ditiban itu, ini secara hukum sekali lagi memang ada mudorotnya. Cuman kalau emang tempatnya nggak ada lagi, mau nggak mau kita harus niban jenazah gitu ya. Jadi diperbolehkan dengan syarat mayit yang ditiban sudah mengalami pembusukan atau penghancuran. Titik. Walau wujida, dan jika ditemukan ba'du azmihi sebagian daripada tulangnya, qabla tamamil hafri sebelum selesainya galian tersebut. Ya, belum selesai galian kok udah ditemuin beberapa tulang bekas zaman dulu, misalnya gitu ya. Maka wajib rodda turabihi, untuk mengembalikan tanahnya. Maka wajib buru-buru ditutup lagi. Kalau pas kita gali loh, ini masih ada tulangnya ini, maka wajib buru-buru ditutup lagi. Nah, tapi au ba'dahu, atau jika setelahnya, fala maka tidak. Maksudnya kalau seandainya udah terlanjur kegali, ya maka nggak apa-apa. Tapi kalau baru mau digali kok udah kelihatan tulang belulang mayat sebelumnya, maka buru-buru kembaliin tanahnya, tutup kemudian, gitu ya. Nah kalau misalnya udah terlanjur nggak apa-apa. Wa yajuzu, dan boleh ad-dafnu, ya memendam atau mengubur ma'ahu bersamanya. Jadi boleh dikubur sama jenazah yang baru kalau sudah terlanjur dibongkar. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan ad-dafnu, mengubur lailan pada malam hari. Boleh ngubur malam-malam hari ya, nggak ada kemakruhan. Khilafan, berbeda pendapat halnya lil Hasanil Basri, menurut Imam Hasan Al Basri. Kalau menurut Hasan Al Basri hukumnya makruh, tidak sampai haram. Wan naharu, adapun mengubur jenazah pada siang hari itu afdol, lebih afdol lidafni, dalam menguburkan minhu, daripadanya. Jadi kalau mau dapat keafdolan, kuburlah jenazah pada siang hari. Sore hari boleh, malam juga boleh. Tapi menurut beberapa ulama, termasuk Syekh Hasan Al Basri tadi, kalau malam hukumnya makruh. Tapi boleh ya. Kalau bicara boleh mah tetap boleh. Wa yurfa'u, dan kemudian sunnah juga meninggikan al-qabru, kuburan, qadra shibrin, kira-kira 1 jengkal, nadeban, sesuai dengan sunnahnya Nabi. Boleh juga ya meninggikan kuburan. Meninggikan di sini bukan di tembok seperti pembahasan kemarin Bapak Ibu ya, bukan. Dibikin gundukan. Nah, gampang gitu ya. Dibikin gundukan kuburan kira-kira 1 jengkal, bahkan itu hukumnya sunnah. Jadi kuburan digundukin itu bukannya haram ya. Yang haram itu kalau di bata, diingat-ingat ya. Kuburan itu haramnya itu kalau di bata, itu pun kalau tanahnya tanah wakaf, tanah milik umum. Tapi kalau tanah pribadi hukumnya makruh ya. Kalau tanah wakaf, tanah milik umum hukumnya haram. Nah kalau dibikin gundukan doang, bejedol gitu ya, nah itu hukumnya malah sunnah. Tapi watasbihuhu, adapun meratakannya, kalau kita bikin rata itu aula, lebih utama min tasnimihi, daripada membangun tembok kuburan. Nah ini biar gak gagal paham, makanya kita yang orang NU bikinnya pakai gundukan. Nah saudara-saudara kita yang Muhammadiyah diratain ya, yang satu dapat keabdolan, yang kita dapat kesunahan. Jadi kagak usah berantem. Yang kagak boleh di tembok ya, yang nggak boleh dibangun dan sebagainya, karena itu menghalangi orang supaya bisa dikubur di situ. Apalagi kalau tanahnya tanah wakaf. Lah itu kan tanah wakaf, gampangnya gini lah, kita punya tanah dihakin orang, coba siapa yang senang? Kita punya tanah nih, depan rumah kita kosong, orang main bikin pagar aja situ, coba marah nggak kita? Kan gitu. Apalagi kuburan, itu tanah milik umum ya, nggak boleh. Wayum dabu, dan disunahkan liman, bagi orang ala syafiril qabri,
yang berada di samping kuburan, maksudnya di tepi kuburan ya, ayyahsa untuk menaburkan debu atau tanah lah boleh ya, salah sahasa yatin sebanyak 3 kali taburan debu atau 3 kali taburan tanah, biyadaihi dengan kedua tangannya, qailan dengan mengucap ma'al ula untuk yang pertama, mengucap apa? Minha khalaqnakum, nanti di kertas ada saya sampaikan. Tanah yang kita bunder-bunderin kan sebelum orang mau dikubur, tanah dibunder tuh. Nah itu sunahnya dibacain. Nah bacaan ini yang pertama minha khalaqnakum, wa ma'asaniyatu dan adapun saat taburan yang kedua wa fiha nu'idukum. Ini surah Toha ya, ayat 55, cuma dipotong-potong. Jadi pertama dibacain minha khalaqnakum, terus yang kedua dibacain wa fiha nu'idukum. Wa ma'asalisati dan adapun untuk yang ketiganya debu atau tanah yang kita siapkan, yang ketiganya dibacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, nanti artinya ada di bawah. Kalau yang pertama minha khalaqnakum, wa minha dan darinya khalaqna menciptakan kami kata Allah kum pada kalian. Maksudnya tanah ya, kita diciptain Allah pakai tanah. Terus yang kedua wa fiha nu'idukum, dan darinya kalian dikembalikan kepadaku, maksudnya kepada tanah lah kita akan kembali, dibikin kita dari tanah, kembali kita juga ke tanah. Dan yang ketiganya wa minha dan juga dari tanah pula nukhrijukum, kalian dikeluarkan alias dibangkitkan tarotan ukhra, 1 kali lagi, nanti kita dibangkitkan juga dari tanah. Nah baik, sampai situ dulu muhimatunya tadi, sambung pekan selanjutnya. Bapak Ibu lihat dulu kertasnya ya. Ini rangkuman aja karena di depannya nanti masih ada terkait dengan cara penguburan. Jadi penguburan ini belum selesai ya. Nanti masih ada penjelasan lain tentang penguburan. Makanya ini saya tambahin sedikit dari keterangan tentang menguburkan jenazah. Yang pertama, paling bagus menguburkan jenazah di waktu siang hari. Ya, namun boleh menguburkan jenazah di malam hari. Kalau tadi menurut Syekh Hasan Al-Basri hukumnya makruh, tapi boleh ya, tetap diperbolehkan. Yang kedua, sebaiknya tidak menunda penguburan jenazah kecuali adanya hajat atau uzur. Nanti insya Allah akan kita bahas ya. Di antara uzur bolehnya menunda penguburan jenazah yaitu apabila ada walinya yang mau datang. Itu nanti ya, di antaranya seperti itu. Jadi boleh kita tunda penguburan jenazah kalau ada uzur. Misalnya hujan deras, tanahnya longsor. Boleh, jangan buru-buru. Jangan mentang-mentang, wah ini jenazah harus didahulukan. Wah itu ambles ntar kuburannya. Atau misalnya jam 11, bentar lagi zuhur. Ini orang-orang mau nguburin di Jawa. Nah ini udah karuan nih pasti nih, model-model orang kayak gini nih. Kalau berangkat jam 11 pasti bablas kagak sholat zuhur. Nah makanya suka saya larang, ngapain buru-buru, ntar tunggu sholat zuhur dulu, habis sholat zuhur baru berangkat ke Jawa. Itu udah saya pastiin sholat asar kagak itu, wah plus wah gitu kan. Itu banyak tuh kejadian. Jadi maksudnya buru-buru di sini, menunda di sini kalau nggak ada uzur. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Ya termasuk tadi ya, ada wali, ya orangnya bisa di Kalimantan, bapaknya nih baru datang besok pagi, ya udah, baru besok dikuburin. Jadi kita juga jangan terlalu maksain ya. Ini buat kita nih. Jadi seandainya kita orang Jakarta, saudara kita meninggal, Mas ini nungguin sampean, udah kita ngomong kuburin aja. Nanti saya sampai sana langsung tahlilan gitu. Ya jangan gara-gara nungguin kita, mayatnya ditahan-tahan. Makin lama jenazah ditahan tanpa uzur, maka derita yang dia rasain makin besar, makin kuat. Ya kemarin sempat saya singgung pada bapak-bapak ibu ya. Kalau ada jenazah nih, kalau kita nih model yang masih hidup, ditepak begini, ini kagak sakit. Tapi kalau jenazah ditepak, itu rasanya bisa sampai 1000 kali lipat. Makanya mandiinnya aja pelan-pelan. Termasuk hawa nih, termasuk udara. Udara yang kita rasain, buat kita yang masih hidup itu enak. Tapi buat orang yang udah meninggal, ngerasain udara itu udah gak enak. Ya, ibarat kita sakit lah, kita batuk nih, kita pilek, ngerasain udara gak enak. Oh, ini narik napas tuh gak enak udah. Ibaratnya gitu aja. Termasuk orang yang meninggal, orang yang mati, gitu ya. Jadi dilarang menunda penguburan jenazah kecuali kalau ada hajat, ada uzur. Ketiga,
membawa jenazah dengan iringan lafaz tasbih atau tahlil. Ya umumnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya. Atau baca la ilaha illallah juga boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, yang penting jangan misu-misu, mati lu mati, jangan. Yang keempat, pastikan lubang kubur telah siap sebelum jenazah didatangkan untuk dikuburkan. Ini beberapa kali saya nemuin orang, ya kuburannya belum siap, jenazahnya udah didatengin, kasihan. Nah, jadi pastiin dulu lah kalau lubang kuburnya udah siap baru jenazah didatangkan. Misalnya kalau di kuburan ini ya, di perumpung, di kober, telepon dulu udah siap belum, udah siap baru kita jalan. Gitu. Jadi jangan sampai kita sampai sana kuburan untuk si jenazah belum disiapkan. Terus yang kelima, lubang yang sempurna adalah yang kedalamannya 3,5 sampai 4,5 ziro tadi ya. Saya sampaikan kurang lebih kalau ukuran meter 1,62 sampai 2,1 meter. Ya 2 meter lah gampang gitu ya, 2 meter lebih. Terus yang keenam, liang kubur ada 2 jenis tadi saya sampaikan. Yang pertama alahdu, yaitu bagian samping ya temboknya hitam ya, temboknya kuburan dilubangin atau dicoak. Sementara yang kedua namanya asyaku, yaitu bagian tengah dilubangin. Nah nanti dicocokin yang mana. Untuk kontur tanah atau bentuk tanah yang mudah longsor, maka sebaiknya menggunakan liang jenis al-lahdu. Ya, sedangkan untuk kontur tanah yang tidak mudah longsor, maka gunakan jenis yang asyaku, yang di tengah-tengah. Ya, lubangnya di tengah. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya lubang landa. Gitu. Terus yang ketujuh, siapkan jenazah di samping kuburan yang telah disiapkan. Jadi siapin dulu jenazahnya. Nah sambil menyiapkan jenazah, nah ini yang tadi yang terakhir kita bahas tuh, nomor 8, ambil 3 genggam tanah atau debu dengan dibacain Quran surat Toha ayat 55. Jadi ngegumpelin tanah tuh gak gumpel-gumpelin doang, ada bacaannya. Ya, orang kan gumpel gitu ya. Ada bacaannya itu. Nah ini bacaannya. 1, minha khalaqnakum. Ya, kumpulin tuh yang pertama. Ini boleh dikumpulin, boleh pakai debu boleh ya. Jadi ambil debu terus ditaburin boleh. Ini 2 model kalau ini. Nah, yang umumnya orang pakai kumpulan tanah ya. Diambil, kumpulin, bacain minha khalaqnakum. Ya, dibacain minha khalaqnakum. Ambil lagi kumpulan, bacain yang kedua wa fiha nu'idukum. Ambil lagi kumpulan yang ketiga wa minha tukhrijukum taratan ukhra. 3-tiganya ini kemudian dibacain surah Al-Qadr 7 kali. Baru habis dilemparin ke dalam kuburan. Tujuannya apa? Fadilah amalan ini dalam kitab I'anatul Talibin, sarahnya Fathul Mu'in disebutkan diantaranya adalah untuk menghilangkan atau menghindarkan si jenazah dari siksa kubur. Ya, jadi bukan cuma sebarang kumpelan, bukan. Ya sekaligus tadi buat nahan pala ya. Terus yang ke-9, sunnah membaca Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Ini yang kemarin kita bahas juga ketika jenazah dimandikan ya. Saat mulai meletakkan jenazah. Jadi orang yang di bawah ya, yang nampanin jenazah tuh, yang menerima operan jenazah, ketika menaruh jenazah, taruh pelan-pelan sambil bacain Bismillah wa ala milati Rasulillah. Nah ketika jenazah udah berada di bawah, yang ke-10, sunnah menutupi liang kubur dengan kain panjang. Biasanya pakai kain keranda ya, yang hijau tuh udah dipanjangin. Tikar dan semacamnya saat jenazah diletakkan di dalam kubur. Tujuannya apa tuh? Kok ditutupin kayak gitu? 1, adab ya. Yang kedua yaitu andai kata ada aurat jenazah yang tersingkap dari kain kafan tadi, itu nggak dilihat sama orang banyak. Jadi tujuan kain di atas itu bukan biar kagak panas, bukan. Makanya jangan diangkat tinggi-tinggi. Kadang orang angkatnya tinggi-tinggi ya, terus orang pada melongok gitu ya. Bukan, tujuannya dipakein kain itu adalah 1, adab ya sebagaimana manusia masih hidup ya. Terus yang kedua, andai kata ada aurat jenazah yang kelihatan atau ada aib jenazah yang kelihatan, kita nggak tahu loh. Kemarin misalnya kita bahas misalnya, seandainya jenazah tiba-tiba duburnya mengeluarkan darah, itu tembus sampai kain kapan, Bang? Bedanya kan kalau sudah dibungkus maka nggak perlu dibasuh kan gitu. Kalau belum dibungkus maka kita bersihin, nggak perlu dimandiin lagi, nggak perlu diwudukan lagi kan gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur dibungkus, ya udah nggak usah orang dibungkus. Nah ketika nyampe kuburan seandainya nih, nauzubillah, mayat ini kemudian masih mengeluarkan darah.
Kalau kita nggak tutup akan jadi fitnah, akan jadi omongan. Tuh, pelit sih hidupnya, makanya tuh mati tuh. Begitu tuh keluar darah tuh. Tuh belum dikubur tuh, udah keluar darah, jadi omongan. Apalagi musuhnya tuh senang banget, pelit sih, gitu. Ya. Makanya tujuannya penutupan itu bukan untuk panas doang, bukan. Tapi tujuannya untuk supaya mayit itu nggak dilihat auratnya, nggak dilihat aibnya. Makanya kalau yang nggak berkepentingan gak usah ngelongok, ya. Buat yang tidak berkepentingan tidak usah ngeliatin. Terus yang ke-11, sunnah kepala jenazah di utara, sedangkan kaki jenazah di selatan. Jadi kepala jenazah di utara, ya gampangnya nganan lah gitu ya. Sedangkan kaki jenazah di selatan. Terus kemudian memiringkan wajah dan badan jenazah ke arah kiblat. Terus kemudian yang ke-13, menyandarkan kepala dengan tanah ya yang dibentuk bulat atau kotak seperti batu bata. Nah tadi bisa tuh kita pakai tuh bekas bunderan yang udah disiapin ya, yang dilempar ke kuburan tuh bisa kita pakai. Jadi yang tadi kita bacain itu lemparin ke dalam kuburan. Tujuannya buat untuk nahan badannya atau kepalanya boleh. Terus kemudian sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah langsung ke dinding makam. Jadi jangan, kalau bisa jangan langsung ditempelin, karena sudah ada ganjelan tadi tuh yang bunder-bunder tadi ya. Jadi jangan langsung ditempelin supaya enggak mengalami cepatnya pembusukan. Terus yang ke-15, buka semua ikatan pada kain kafan jenazah. Kain kafan jenazah bukain semua. Terus yang ke-16, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala bagian kanan. Jadi bagian kanannya dibuka dikit supaya pipinya nempel ke tanah. Tapi ini sunnah, nggak wajib. Ya, jadi andai kata pocongnya langsung dibuka dikubur nggak apa-apa udah. Cuman disunahkan bagian pipi kanannya disingkap sedikit supaya nyentuh bagian tanah. Terus yang ke-17, sunnah mengazani dan mengiqomati jenazah dengan membuka kain yang menutup kepala jenazah bagian kiri. Ya, jadi azan dan qomat pada jenazah hukumnya sunnah, tidak wajib. Sunnah pun itu dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang pertama mendapatkan tidak ada kesunahan, yang kedua sunnah mengazani jenazah. Dikiaskan hukumnya dengan orang yang baru lahir. Orang baru lahir disunahkan oleh Rasulullah untuk diazani, karena Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain waktu lahir diazanin sama Rasulullah. Nah itu hukum tadi dikiaskan oleh para ulama. Orang pindah alam dari alam rahim ya, kemudian lahir ke dunia diazanin. Makanya orang pindah alam yang kedua dari alam hidup ke alam barzah, alam kematian juga disunahkan diazanin menurut pendapat yang mensunahkan. Menurut pendapat lain yang tidak mensunahkan, lah itu kan pas hidup doang, ya mati kan gak usah diazanin. Nah ini memang ada khilafiyah. Nah nanti kembali kepada adat kampung tersebut diazanin, ngomatin apa enggak. Nah kalau kampung tersebut biasanya ngazanin, ngomatin, ya kita ikutin. Walaupun kita sendiri nggak setuju dengan pendapat yang pakai azan, pakai qomat. Pun sebaliknya, kalau tempat tersebut, desa tersebut biasanya nggak pakai azan, nggak pakai qomat buat jenazah, sementara kita senangnya pakai azan, pakai qomat, ya udah nggak usah ribut gitu, kita ngalah. Karena azan sama qomat sendiri dalam madzhab kita Syafi'i pun itu khilafiyah. Ya, jadi nggak ada sebuah kewajiban, hanya sekedar kesunahan, itu pun bagi yang menyatakannya sunnah, bagi yang tidak menyatakan sunnah kagak sunnah. Gitu. Terus azan dan qomat di sini bukan azan qomat kayak lagi mau sholat, ya, bukan kayak berdiri, Allah kagak, duduk aja azannya. Jadi bagian kiri ya, bagian kiri jenazah dibuka, terus di kupingnya diazanin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu doang. Gak usah pakai berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kesuwen, ya, kasihan yang di atas, ya. Jadi azannya itu nggak pakai model-model lagu kayak kita, ya, azan biasa doang. Terus yang ke-18, ya, jika model yangnya alahdu tadi ya, yang pakai coakan, maka tutup jenazah dengan papan dan sebagainya dengan posisi berdiri. Jadi sebetulnya bukan miring tapi berdiri. Ya, nah ini sebetulnya bisa diakalin kalau ini. Jadi bukannya rada miring ya, tapi didiriin tegak. Nah tentunya disesuaikan sama badan mayat. Kalau mayatnya rada gede lebar ya otomatis rada miring dikit ya. Tapi jangan sengaja dimiringin gitu. Jadi modelnya tetap ditegakin. Nah jika model yangnya asyaku berarti yang tengah ya,
yang tengahnya coak, maka tutup jenazah dengan papan dengan posisi tidur, biasalah itu gampang. Terus yang ke-19 kemudian menguruk makam secara perlahan dan merata supaya enggak ambles, supaya enggak hancur. Nah, jadi harus padat. Terus yang ke-20 sunnah meninggikan tanah kuburan kira-kira 1 jengkal tadi ya. Hindari membangun makam dengan tembok dan sebagainya tanpa adanya hajat atau uzur tertentu. Kecuali ada uzur, kemarin kita bahas ya. Di antaranya misalnya takut makamnya ini dicolong, karena ini makamnya wali, makamnya ulama, takutnya tanahnya dicolongin. Atau kain kapannya diambil, karena yang meninggal perawan misalnya gitu ya. Nah itu boleh, berarti ada hajat. Kalau nggak ada hajat, ya udah nggak usah dipakai dibangun. Yang kedua, makruh membangun makam dengan tembok jika tanah tersebut milik jenazah. Tapi haram hukumnya jika tanah tersebut tanah wakaf atau milik umum. Terus yang ke-21, sunnah menandai kuburan dengan papan atau batu nisan. Ya, jadi menandai kuburan pakai papan, pakai batu itu sunnah. Ya, supaya apa? Supaya untuk menandai kuburan tersebut agar mudah dikenali dan mudah diziarahi. Ya misalnya kan saya seandainya meninggal nih, saya meninggal, Mas Soleh meninggal, berjejer. Kalau nggak pakai papan repot. Nah, iya keliru, ntar bapak ke Mas Soleh. Padahal mau doainnya saya. Ya, jadi pakaiin ya batu nisan atau anda gitu ya. Terus yang ke-22 sunnah meletakkan potongan dahan pohon atau bunga yang masih segar di atas kuburan. Jadi bunga yang dipakai, dahan pohon yang dipakai itu dipakai buat di atas makam jenazah ya, di makam kuburan. Nah, tapi haram menanam pohon yang utuh sebab dapat merusak makam. Jadi kalau kita mau naruh tanamannya utuh, itu pakaiin kendi. Ya, jadi pakaiin kendi baru dimasukin. Baru tuh taruh di samping, biasanya taruh di pala ya. Taruhnya di pala. Tapi kalau ditanam langsung hukumnya makruh karena itu bisa ngancurin tanah, itu bisa bahaya ya buat jenazah tadi. Justru nanti malah binatang malah deket ke situ mencium baunya orang yang meninggal tadi. Terus yang ke-24 sunnah mentalkin jenazah diantaranya dengan lafaz ya Abdallah, wahai hamba Allah, atau fulan boleh, wahai fulan bin fulan boleh. Jadi ini jadi kubur baru kita bacain ya udkur. Nah baca di situ udkuril ahdallati kharajta alaihi minad dunya syahadatun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna jannata haqq wa anna nara haqq wa anna al-ba'tha haqq wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur wa anna qaradita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbiyallahu la ilaha illahu wa huwa rabbul arsyil azim. Baru kemudian kita pulang. Jadi setelah jenazah dikuburkan ada kesunahan mentalkinkan mayit. Adapun talkin jenazah ini bentuknya banyak. Ini antaranya aja ya. Di antaranya talkin jenazah seperti ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.